Kepala Distrik jelaskan, hari ini kami hadir yang kedua dari dinas, sekalian Bapak Bupati juga langsung hadir memenuhi permintaan masyarakat untuk mau mendengar sendiri dari Bupati tentang penjelasan dari Bupati tentang sekolah SMP 1 Atapol yang mana beberapa waktu lalu terjadi pemogokan 1 bulan lebih, dan kemudian kita datang pada tanggal 30 Oktober melakukan penunjukan pelaksana tugas kepala sekolah. Bapak Ibu, pada kesempatan ini perlu saya jelaskan bahwa setelah dilakukan kepala sekolah dan guru-guru melakukan pemogokan kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah turun ke Serui dan melapor menghadap kepala bidan sama-sama dengan kepala sekolah menghadap saya di ruangan menyampaikan ada 2 masalah. Dia bilang begini, sekolahnya saat ini kami mogok. Yang pertama, karena ada masalah kecurian di sekolah. Yang kedua, kami punya hak tunjangan khusus sudah 3 tahun SMP negeri POM, guru-guru di sana kami tidak pernah mendapatkan. Sehingga sekolah ini Bapak saya lapor kami mogok sampai dengan hak kami harus terjawab. Itu dia melapor. Terus saya menyampaikan dan menjelaskan tentang bagaimana tunjangan khusus itu. Akhir dari penjelasan itu saya meminta supaya Bapak Kepala Sekolah kembali buka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar jalan. Nah, setelah 1 minggu kemudian, minggu kedua datang lagi menghadap lagi kepala bidan dan kepala bidan sama-sama menghadap saya lagi. Bapak, kami tidak bisa buka sekolahnya. Walaupun Bapak perintah, saya tidak bisa buka sampai hak kami terjawab. Saya periksa waktu itu sekitar hari Rabu, saya bilang hari Jumat mohon dibuka sekolahnya. Ini sudah 1 bulan, tapi tidak diindahkan juga. Secara pendidikan itu sudah pasti ada kerugian masyarakat di sana. Secara langsung dialami oleh anak-anak. Kalau 1 hari saja guru tidak mengajar saja anak sudah rugi, apalagi ini 1 bulan. Sehingga saya melapor kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati komunikasi langsung dengan Bapak Kepala Distrik. Lalu Bapak Bupati tanya, guru siapa yang bisa kita tunjuk dulu untuk melaksanakan tugas. Saya menyampaikan Bapak Yanes Bertabui, Berperai. Ya. Dalam pembicaraan itu Bapak Kepala Distrik langsung menghubungkan Bapak Yanes dengan Bapak Bupati, dan Bapak Bupati bicara langsung dengan Bapak Guru Yanes Berperai, meminta kesediaan untuk sebagai pelaksana tugas, dan Bapak Guru ini menjawab ya, bersedia. Kemudian saya mengeluarkan surat penunjukan, dan saya antar surat penunjukan itu tanggal surat penunjukannya saya keluarkan tanggal 28 Oktober, lalu saya antar tanggal 30 Oktober ke sini. Kami pertemuan ruang kelas belajar di sebelah sana. Hadir juga Bapak Kepala Kampung, Bapak Kepala Distrik, Bapak Kepala Kampung POM 1, Bapak Kepala Distrik dan aparat, guru-guru dan beberapa tokoh masyarakat, pendeta hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu kami laksanakan jam 5. Undangannya kami tiba sekitar jam 3:30, kami langsung bagi undangan. Undangannya jalan dan kami menunggu sampai dengan jam 5. Menunggu karena Bapak Guru Yanes Berperai belum datang. Ya. Pada saat itu konfirmasi beliau ada di tempat dan undangan sudah diterima. Lalu kami tunggu sampai dengan jam 5 sudah lewat, hampir 5:30. Bapak Kepala Distrik sudah datang. Lalu kemudian saya mendapatkan informasi lagi bahwa Bapak Yanes sementara ada naik kapal. Memang sore itu ada kapal. Jadi tidak menyampaikan kepada Kepala Distrik maupun kepada saya alasan tidak hadir. Tapi yang bersangkutan informasinya tidak naik kapal. Padahal tahu bahwa kami sudah tiba dan kesediaan beliau untuk menerima penunjukan sebagai kepala sekolah itu sudah diketahui oleh Bapak Bupati. Nah, sehingga rapat sore hari itu cukup alot juga, karena sekolah tidak bisa dibiarkan begitu saja, mesti dibuka, mesti ada kegiatan belajar mengajar. Mau dibuka tapi mesti ada yang bertanggung jawab, mesti ada guru yang bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar. Tidak bisa dibuka guru mengajar saja tanpa pembimbing. Begitu. Dan kita sampai dengan sekitar jam 7 malam, jam 8 belum ada hasil juga. Jadi sebagian guru ini
minta supaya yang ditunjuk Pak Yanes ini harus kita tunggu dulu, Yanes balik dulu, ya, mesti ada jawaban dari Yanes dulu. Saya bilang kita bisa pulang begitu malam ini tanpa ada pemimpin yang kita tunjuk untuk memimpin sekolah ini. Tidak bisa, karena sekolah sudah, memang sebelum kita datang sekolahnya sudah dibuka oleh kepala distrik, ya, sudah ada tabelnya. Nah, sehingga hasil kesepakatan malam itu dari para guru dan masyarakat yang ada, lalu kemudian kami para guru sepakat untuk Ibu Mirino. Saya juga sempat, karena kami alot dalam pertemuan itu, saya sempat telepon Ibu Asisten. Ini guru-guru mau harus orang asli POM, begitu. Harus orang asli POM. Yang kedua harus tunggu Pak Guru Yanes lagi. Harus tanya Pak Guru Yanes dulu. Ya, saya bilang ini pemerintah, ini dinas, sekolah ini diatur oleh pemerintah dinas. Saya datang ini tugas saya sebagai kepala dinas, saya mengatur sekolah ini. Apa yang Bupati perintahkan, itu yang saya kerjakan. Begitu. Jadi tidak bisa kita pulang tanpa ada pemimpin yang kita dapatkan. Lalu kemudian dari persyaratan, dari sisi persyaratan, di sini ada guru pegawai negeri, guru tetap, mereka 4 orang. Bapak kepala sekolah, Bapak Beruta Bui Timo, kemudian Ibu Mirino, Ibu Korwa, dan Pak Guru yang berperai. Yang lainnya adalah pegawai K2. Begitu. Pegawai K2 yang di distrik, yang karena saat ini UPT kita tidak jalan, kita tutup. Akhirnya pegawai distrik itu kami tempatkan semua ke sekolah untuk menjadi pegawai di kantor. Jadi yang bisa memenuhi syarat itu menjadi kepala sekolah adalah guru, bukan pegawai tata usaha atau pegawai kedua. Nah, dari 2 guru ini, Ibu Mirino dan Ibu Korwa, saya tanya, kamu sepakat siapa dengan teman-temannya? Lalu mereka sama-sama menunjuk Ibu Mirino. Ibu Mirino memenuhi pangkat syaratnya 3C dan dia sarjana pendidikan. Ibu Korwa pun demikian. Jadi memang syarat menjadi kepala sekolah itu juga di Peraturan Kementerian Pendidikan nomor 6 tahun 2018 itu harus sarjana pendidikan dan harus S1. Harus S1. Saya menjelaskan dengan penunjukan ini bersifat sementara sampai dengan ada pelantikan kepala sekolah yang definitif. Syukur Ibu sudah menerima. Malam itu saya keluarkan lagi, kita ke rumah kepala kampung, kita ketik lagi penunjukan yang baru, membatalkan penunjukan yang pertama atas nama Bapak Yanes Berperai, lalu kemudian menunjuk Ibu Mirino sebagai pelaksana tugas. Dan saya serahkan malam itu juga kepada Ibu Mirino tembusan ke kepala kampung, kepala distrik. Lalu kami keluar dari sini itu jam 9 malam. Tiba di Tindaret jam 12:30 karena angin. Saya sampai di kota jam 3 pagi. Ya, dari Tindaret sampai di kota. Lalu saya perintahkan Ibu Mirino segera ke kota supaya kita ganti spesimen tanda tangan sehingga Ibu bisa mencairkan dana bos untuk persiapan ulangan semester nanti di minggu pertama bulan Desember. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya. Namun dari belakang masih saja ada tuntutan bahwa mesti orang asli harus jadi kepala sekolah di sini. Bapak Ibu, guru ini, guru kita ini sudah kita kekurangan guru benar-benar SD maupun SMP. Kita kekurangan guru SMP POM, bersyukur punya guru pegawai negeri ini ada 4, ya, ada 4. Tapi kalau SMP Ariobu 1 saja, hanya ada kepala sekolah. Begitu. Jadi kita bersyukur kita punya guru anak asli Papua, ya, mereka ini. Dan mereka guru yang bertahan, tidak pernah meninggalkan kampung ini, meninggalkan sekolah. Tidak pernah dalam data dinas itu Ibu Milona maupun Ibu Korwa, Pak Guru Beruta Bui maupun Pak Guru Yanes ini guru-guru yang maju dari tugas. Mereka guru yang latih. Ya. Mereka guru yang latih. Tapi hari ini ada permintaan dari masyarakat untuk Bapak Bupati harus akan menjelaskan alangkah baiknya demikian biar bisa masyarakat bisa memahami. Mengenai tunjangan yang dipersoalkan, kami pada bulan April tahun 2019 itu sudah menjadi masalah. Guru-guru sudah waktu itu sudah banyak memprotes. Jadi kemudian saya buat surat, lapor Bupati, Bupati tanda tangan surat Bupati. Saya bawa pada tanggal 9 April 2019.
Sampai dengan kemarin masalah SMP POM terjadi juga, belum ada jawaban. Saya kirim lagi surat yang sama. Lalu saya menghadap Bapak Bupati, lapor Bapak Bupati tanda tangan. Saya usulkan semua guru di distrik, saya bawa lagi tanggal 3 November. Saya bawa ke Jakarta. Sudah saya masukkan di Direktorat Pembinaan Guru. Saya masukkan di sana. Dan jawaban dari sana ke kami bahwa ini tahun berjalan, SK-nya berjalan untuk 1 tahun. Dan kita sedang berada pada akhir tahun. Kami akan melihat surat ini meninjau kembali kuota ini pada tahun depan. Waktu saya balik dari Jakarta, Bapak Timo datang menyampaikan terima kasih ke saya sudah ganti dia dan menunjuk Ibu Mirino sebagai pelaksana tugas. Beliau minta untuk saya kasih penunjukan atau tempatkan dia ke sekolah lain. Lalu saya menunjukkan kepada dia ini surat Bupati ke Menteri Pendidikan, Direktorat Guru untuk penambahan permintaan tambahan kuota tunjangan khusus bagi guru. Bapak punya nama ini, ya. Nama Bapak itu ada di dalam daftar Pak Bupati Stabilo Puni. Saya kasih tunjuk. Jadi kami sudah usahakan, ya. Sebelum sekolah ini kami tutup, kami sudah bulan April dinas sudah usulkan. Khusus kuota ini, tunjangan khusus ini, tidak semua guru di Kepulauan Yapen, kurang lebih 800 guru ini tidak mendapatkan semua. Yang punya hak mereka yang sudah pasti mereka terima tiap bulan itu adalah gaji, tambahan penghasilan bersyarat atau TPB, lauk pauk. Kemudian untuk Pak Guru Timo itu dia guru sertifikasi. Ini pasti dia terima. Tapi kalau yang tunjangan khusus untuk semua guru ini tidak pasti karena ini ada terbatas begitu. Semua provinsi, semua kabupaten kota. Jumlah guru penerima itu terbatas dan bukan dinas menentukan siapa yang menerima siapa tidak. Kuotanya atau jumlah guru penerimanya ditentukan langsung oleh kementerian. Jadi sangat susah sekali kita mau bilang kenapa POM 3 tahun tidak dapat. Di distrik ini hanya ada 3 sekolah yang gurunya dapat. Itu pun tidak semua guru di sekolah itu. SD New Sindi, Pak Guru Pompus Terpelai, kepala sekolah. Kemudian Serewe, Pak Guru Piahei, Niko, terus Warioi, Makiroan, Yermias. Ya. Jadi 3 distrik besar ini 3 saja. Bukan di POM saja, semua itu memang begitu. Kalau di kota memang tidak ada sama sekali karena ini untuk guru-guru yang di pinggiran. Jadi tuntutan guru untuk tunjangan khusus ini memang POM memang melakukan mogok, tapi selama 2 tahun 3 tahun ini memang mereka menuntut terus. Tapi tidak ada kuota yang bertambah. Demikian penjelasan saya. Saya menyampaikan terima kasih jikalau penjelasan kita waktu itu belum memuaskan, tapi saya mendapat laporan dari guru-guru kita di sini bahwa sekolahnya sudah berjalan, itu juga dukungan dari masyarakat. Terima kasih, selamat siang.